mental kolonial. Baik Prof, saya perdalam lagi jadi, Prof ya. Jadi Baik. Tito itu mentalnya mental pamong praja kolonial kalau seperti itu. Oke. Itu masalah besar itu. Jadi dianggap enteng aja. Jadi di mata dia semuanya bisa selesaikan di PT UN. Tidak. Ini persoalan politik ini. Persoalan imajinasi komunitas. Persoalan imajinasi kebangsaan ini. Ini bahaya sekali seperti ini. Ya. Dan kemudian dia mereduksi rasa memiliki, mereduksi kepemilikan sosiologis. Bahwa pulau itu boleh kita tanya sekarang itu dari masyarakat pesisir Sibolga sampai ke Singkil itu diakui sebagai milik Aceh gitu. Itu pulau kosong. Ya. Pulau kosong. Dan yang kedua, sejumlah infrastruktur fisik di situ, Tugu, Prasasti, Musala, Dermaga itu dibangun dengan uang Kabupaten Aceh Singkil. Ya kan? Jadi apalagi yang kurang, bahwa kalau kemudian membawa peta kartografi itu mental Belanda, itu mental kolonial seperti itu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Sumatera Utara cacat formil, sebab keempat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur pemisahan Aceh dari Sumut, jika mengatakan bahwa itu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan keputusan menteri karena undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian daripada Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden karena kemudian ada pemberontakan di sana, PTI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemdirian itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya, orang tanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Jika mengingatkan bahwa pemindahan 4 pulau tersebut dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pada analisis jarak dan efektivitas. Sebab keputusan menteri yang diteken Tito itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang telah mengatur batas wilayah Aceh dengan daerah di sekitarnya. Dengan demikian, jika mengingatkan bahwa pemerintah harus juga merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 jika ingin memindah wilayah administrasi ke 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara. Sederhana, ini bukan perdata ini. Ini bukan perdata ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat, pernah berkonflik puluhan tahun. Ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana itu esensinya. Ya, jadi dia telah dengan sengaja atau tidak itu merusak kepercayaan masyarakat Aceh, menyentuh martabat sesuatu yang diperjuangkan dengan perang gitu.
Diperjuangkan dengan darah. Sebelumnya 4 pulau yang berada di dekat pesisir pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, menjadi sorotan karena diperebutkan oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal itu dipicu oleh keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah pusat melalui keputusan Kemendagri tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintah dan pulau ditetapkan pada 25 April 2025 menyatakan bahwa 4 pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut direspon beragam oleh kedua daerah karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun. Salah satunya adalah klaim Pemprov Aceh yang mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumatera Utara memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri. Itu pulau-pulau kosong ya, itu pulau-pulau kosong. Tetapi kalau kita bicara habitat ekologi sosial gitu, itu penduduk singgil itu merasa milik mereka, karena mereka lah yang di situ. Kalau angin ribut, kalau angin badai mereka berduduk di situ, kalau perlu air mereka di situ, dan itu juga menjadi pulau tempat singgah nelayan-nelayan dari Sibolga dan dari Tapanuli Tengah, dan mereka mengakui, baik orang Sibolga maupun orang Tapanuli Tengah, itu mereka mengakui itu milik Aceh gitu. Anda boleh kirim orang sekarang rahasia ke pesisir Sumatera itu, tanya kepada nelayan itu. Bagaimana, Prof? Jadi kalau begitu begini aja, bilang sama Safrizal, dia kan orang Aceh itu, suruh pulang ke Aceh, kemudian datang ke Sabang, kemudian klaim Andaman dan Nicobar itu milik Indonesia gitu. Karena dia dekat dengan Sabang. Andaman Nicobar itu cuma 3 jam dari Sabang kalau kita berlayar. Kalau ke India mereka bisa belasan jam. Itu logika apa yang dia pakai seperti itu? Ya. Ya, itu orang Aceh berpikir pici dan bodoh seperti itu. Kalau dia mau sekjen nggak usah ngomongin seperti itu, bilang aja ke kita, beri kita dukung dia, nggak ada masalah.